Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Ayu. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi sebuah kegiatan ya, dimana aku menamainya dengan Ramadan TBR. Jadi pada Ramadan TBR kali ini Ayu akan melis beberapa buku yang akan Ayu baca selama bulan Ramadan. Sebagian dari buku yang akan Ayu baca ini temanya tentang agama, jadi Ayu sengaja memasukkan ke dalam daftar listnya karena pada bulan Ramadan ini kita harus banyak melakukan beribadah kepada Allah. Jadi biar ibadah Ayu semakin semangat, jadi ditambah dengan buku-buku yang memotivasinya. Dan ada beberapa buku di luar keagamaan. Oke teman-teman, ini dia bukunya. Ada sekitar 9 buku yang akan Ayu baca selama bulan Ramadan. Jadi berhubung Ramadan ini udah memasuki seminggu, jadi Ayu udah menyelesaikan beberapa buku. Oke teman-teman, buku yang pertama yang Ayu baca selama bulan Ramadan ini adalah ini, Laut Bercerita. Ini Ayu selesaikan dalam waktu cuma 2 hari aja karena emang ceritanya kalian udah pasti udah banyak review mengenai buku ini, menceritakan kembali buku ini, segimana bagusnya buku ini teman-teman. Jadi singkat cerita, buku ini menceritakan tentang peristiwa besar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada Mei 98. Jadi di mana aktivis mahasiswa Indonesia dinyatakan menghilang dan sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali di manakah mereka sekarang, atau mereka memang sudah meninggal ataupun mereka memang ditahan di suatu tempat tertentu. Jadi sampai saat ini misterinya belum terpecahkan teman-teman. Kemudian buku yang kedua teman-teman, yaitu masih seputar fiksi, itu novel terbaru dari Tere Lee mengenai kelanjutan dari serial Bumi. Ini kali ini ada buku ke-10-nya, itu Si Putih dan Lumpuh. Ayo udah sengaja plastikin lagi karena udah selesai bacanya. Jadi dalam waktu seminggu Ramadan ini Ayu menyelesaikan 3 buku teman-teman. Jadi seminggu Ramadan ini Ayu habiskan dengan baca buku fiksi. Oke, singkat cerita ngebahas secara singkat mengenai buku ini. Untuk Si Putih sendiri itu mengenai kucing si Raib, dimana dia menceritakan bagaimana si Putih yang dinamai kucing itu, dinamai Si Putih, bisa berhasil di tangan Raib. Dan teman-teman, cerita ini nggak sampai di sini, ternyata masih ada novel lanjutannya, yaitu katanya Bibi Gil. Aku akan membuat reviewnya khusus bagaimana ceritanya buku kedua ini, dan aku akan bahas dari seri Bumi yang pertama sampai ke sini. Jadi teman-teman tunggu videonya. Yang ketiga datang dari penulis terbaru. Jadi aku tuh baru pertama kali baca karangan Ustazah Wirda Mansur, dan aku tertarik karena di media sosial banyak beberapa teman aku yang nge-share, ngefoto ya beberapa isi tentang buku ini. Semenarik itu katanya. Jadi aku berniat untuk membacanya, dan beberapa hari ini aku langsung membaca buku yang pertama ini, Remember Me and I Will Remember You. Jadi setelah buku ini aku selesaikan membaca 1 hari aja teman-teman. Semenarik itu, semudah itu memahaminya karena Ustazah Wirda Mansur menggunakan bahasa kita sehari-hari, jadi mudah dipahami, jadi nggak jemu teman-teman. Lembar demi lembar itu kerasa kita tuh paham, oh iya maksud dan pesan yang beliau sampaikan kepada kita, tanpa kita tuh belibet mikir kesana kemari. Dan aku saranin ini cocok banget buat remaja, buat teman-teman yang banyak banget mimpinya. Ini buku ngajarin memotivasi banget teman-teman. Buat teman-teman yang benar-benar pengen kayak, oh aku pengen keluar negeri nih, aku pengen keluar negeri, aku tapi mustahil. Nggak boleh gitu, karena Ustazah Wirda Mansur di sini berbagi pengalaman mengenai bagaimana sih dia cara menggapai mimpi-mimpi dia melalui berselawat. Jadi dia tuh ada kayak ajakan ke kita tuh, kalau gini, kalau kita pengen punya barang ini ya selawatin aja, kalau kita pengen kemana-mana ya selawatin aja, insya Allah Tuhan akan ngasih jalan, intinya seperti itu. Dan yang buku kedua mengenai Unlimited You, aku belum baca, dan semoga di Ramadan ini aku berhasil menyelesaikan buku ini. Oke teman-teman, buku yang keempat dari karangan almarhumah Syekh Ali Jabir.
Ini agak sedikit apa ya, nostalgia, karena tahun lalu kita masih nonton beliau di acara televisi mengenai tahfidz Al-Quran, tapi tahun ini berasa banget kehilangan beliau. Biasanya suaranya terngiang-ngiang. Biasanya aku kalau pas acara itu aku biasanya lagi kegiatan di rumah dan dengar banget suara beliau, dan sekarang ngerasa kehilangan. Jadi teman-teman, buku beliau ini yang pertama mengenai amalan ringan paling menakjubkan, aku udah selesai baca. Jadi emang awal puasa udah hampir setengahnya dan aku selesaikan kemarin sambil membaca buku novel Torelli. Jadi sekali aku baca ini dan ini udah selesai, dan bukunya semenarik itu. Aku merasa pas baca buku ini aku sedang mendengarkan ceramah beliau, teman-teman. Jadi di sini tuh beliau ngajarin ke kita, kalau kita contohnya lagi dalam kesulitan, ya udah coba ayo amalkan, misal sholat sunnah sebelum tidur, kemudian ayo sholat tahajud, yuk sedekah. Dia tuh mengajarkan seperti itu beliau. Dan beliau juga memasukkan beberapa pengalaman tentang orang-orang di sekitar beliau yang tentang kayak mendapatkan perubahan dalam hidupnya, seperti itu teman-teman. Kemudian buku ini juga sama seputar tentang amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, tidak memberatkan. Jadi emang benar kata beliau, amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, tapi istiqomah itu kuncinya, teman-teman. Oke teman-teman, buku yang terakhir adalah Berjuanglah Masalah Pasti Usai, karangan Aid Al-Qarni. Jadi buku ini adalah penulis bestseller Lathahjan. Aku sudah baca beberapa bab dan aku mengusahakan diri untuk menyelesaikannya di bulan suci Ramadan ini, teman-teman. Untuk isinya, aku setelah membaca beberapa buku bab ini mengenai di mana kita dapat masalah, di sana kita dikasih solusi oleh beliau. Misalnya dalam rumah tangga kita banyak sekali masalah, kita tuh tidak boleh angkat tangan, tapi kita tuh melakukan penyelesaian masalah yang dituntunkan tetap mempasrahkan semuanya kepada Tuhan. Intinya seperti itu. Dan di sini banyak sekali nasihat-nasihat beliau, teman-teman. Nasihat beliau yang menyejukkan hati. Oke teman-teman, ini yang buku yang terakhir, yaitu Wanita yang Dirindukan Surga. Jadi buku ini cocok banget buat kita para muslimah dibaca pas bulan Ramadan, biar kita semakin semangat dalam menjalani ibadah. Oke, untuk bukunya aku udah baca semuanya sebenarnya, cuma tinggal beberapa bab lagi. Isinya bagus banget, ini ringkas banget teman-teman, dimana contohnya ada hukum ini tertera dalam ayat Al-Quran surah apa, ayat berapa, seperti itu. Inti dari buku ini adalah seperti fikih muslimah. Ini fikih muslimah tentang larangan dan kewajiban kita sebagai muslimah. Dan di sini juga dijelaskan tentang kedudukan kita di dalam Islam, teman-teman. Bagaimana mulianya kita dan bagaimana hal-hal yang dapat menghancurkan hidup kita, seperti itu. Ini wajib banget, aku saranin buat kalian para muslimah di luar sana baca buku ini, makin tertuntun menjadi seorang muslimah dambaan para suami kalian, dan juga menjadi seorang muslimah yang dicintai oleh Allah. Oke teman-teman, itulah mungkin beberapa buku yang aku kasih tahu ke kalian yang masuk dalam list Ramadan TBR. Semoga buku dapat membaca semuanya. Dan aku akan membuat review mengenai 2 buku Bang Tere, karena itu sangat menarik sekali untuk kita bahas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Bye bye, tunggu di video selanjutnya.